Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Mimbar Intelek. Nah, ada video menarik, informasi menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen terkait dengan pengajuan jabatan angkat kredit di tahun 2026, di mana Bapak Ibu dosen seharusnya memahami dulu angka kredit ini sebelum benar-benar Bapak Ibu dosen mengajukan jabatan angkat kredit dosen. Karena khawatirnya kalau Bapak Ibu dosen tidak memahami ini akan sering mengalami penolakan dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Jadi di sini ini saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana cara menghitung angka kredit konversi maupun angka kredit prestasi ya. Sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun e-book yang lain, yang mungkin bisa menambah penghasilan Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Dimana kita ketahui bahwa syarat utama dalam pengajuan jabatan akademik dosen itu adalah harus publikasi di jurnal Scopus ya, kuartilnya sudah ditentukan, jadi tidak lagi asal Scopus Bapak Ibu dosen. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu dosen kesulitan dalam menulis di jurnal Scopus yang sesuai dengan target kuartilnya berapa, Bapak Ibu dosen bisa memanfaatkan e-book yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya. Nah, jadi ini adalah pedoman navigasi angka kredit Bapak Ibu dosen ya menuju tahun 2026, dan tata cara kita menghitung angka kredit kumulatif ya, kinerja berdasarkan aturan konversi SKS dan siklus kinerja berdasarkan kebijakan Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Nah, jadi di tahun 2026 ini terbit peraturan baru yang merupakan transformasi total dari sistem penilaian kinerja dosen. Jadi ada penutupan sistem DUPAK, di mana sistem DUPAK secara konvensional itu yang sepenuhnya diakhiri ya per 31 Desember kemarin. Seluruh kinerja historis dikunci menjadi garis besar baseline ya permanen per 31 Desember 2022. Kemudian SKP berbasis sentral ya, jadi mulai tahun 2023 itu sebenarnya elemen pengajaran, pengabdian maupun penunjang tidak lagi dihitung manual, tapi melainkan konversi langsung dari predikat sasaran kinerja SKP ya. Kemudian ada ekosistem penilaian terpadu, jadi mulai tahun 2026 ini evaluasi murni itu berbasis kontrak kerja semesteran yang dinilai oleh asesor BKD, LLBT, dan pimpinan perguruan tinggi melalui platform sistem. Nah, ini adalah 4 pilar yang Bapak Ibu dosen harus pahami ya untuk menopang angka kredit kumulatif Bapak Ibu dosen ya. Ada kenaikan dalam kenaikan jabatan akademik dosen, ada angka kredit integrasi ya, yang dimana angka mati baseline dari masa kerja tahun 31 Desember 2022. Kemudian angka kredit konversi yang Bapak Ibu dosen biasanya kumpulkan ya dari hasil konversi predikat SKP ya, kamu yang mulai tahun Januari 2023, kemudian pendidikan formal yaitu bisa ijazah S2, S3 yang diakui, kemudian angka kredit prestasi ya. Kalau angka kredit prestasi itu khususnya kinerja penelitian dan publikasi dihitung dalam konversi SKS. Nah, pada keempat angka kredit ini itu dijumlahkan, totalnya itu disebut dengan angka kredit kumulatif. Nah, ini peta waktu transisi kebijakan angka kredit. Jadi Bapak Ibu dosen harus pahami dulu ya, untuk poin 1, 2 itu Bapak Ibu dosen tentunya sudah memahami hal tersebut ya, karena sudah dijalankan, sudah mendapatkan angka kreditnya, SKP-nya. Yang terpenting itu tahun 2026 ini Bapak Ibu dosen ya, jadi dan seterusnya. Jadi ada implementasi penuh, sistem berjalan sepenuhnya dengan kontrak kinerja awal semester yang dievaluasi akhir tahun oleh LLDT, kemudian atau PTNBH, dan kemudian disinkronisasi otomatis ke Sister. Jadi sebenarnya di Sister itu sudah sudah tersedia, hanya saja bisa dibuka itu kalau Bapak Ibu dosen meminta bagian SDM-nya untuk membuka, dan hanya dibuka bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan jabatan akademik dosen. Jadi bagi teman-teman dosen yang belum mengajukan jabatan akademik dosen, tentu portal itu tidak akan terbuka semacam itu. Nah, sebenarnya saya juga masih bingung kenapa portal itu dibuka ketika kita sedang mau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen.
seandainya portal itu dibuka bebas ya, artinya kapanpun bisa kita buka, itu kita bisa simulasi ya, simulasi jumlah angka kredit kita yang akan kita dapatkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu buka di Sistar itu ada bagian PAK ya, ada bagian PAK di situ Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa melakukan simulasi ya. Nah, selanjutnya untuk angka kredit integrasi ini mengucit ya kinerja masa lalu sebagai fondasi. Jadi angka kredit integrasi adalah baseline awal yang tidak dapat diubah, berfungsi sebagai titik nol untuk penambahan angka konversi di tahun-tahun berikutnya. Contohnya misalnya ya, ada dosen PNS sumber langsung dari riwayat kinerja dosen PNS itu yang terakumulasi hingga 31 Desember 2022. Kemudian bagi dosen tetap PTS atau PTNBH itu dihasilkan dari portofolio Dupak ya, yang daftar usulan penilaian angka kredit yang telah disesuaikan dan dinilai hingga 31 Desember 2022. Ini disebut juga sebagai angka kredit penyetaraan. Nah, matriks konversi predikat SKP ini berdasarkan jenjang jabatan, jadi predikat kinerja di luar penelitian ini dikonversikan secara mutlak berdasarkan koefisien jenjang jabatan. Jadi angka-angka ini itu angka-angka yang biasanya Bapak Ibu dosen dapatkan ketika dalam membuat SKP. Jadi seringkali sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya bahwa kalau mau menghitung angka kredit angka kredit kumulatif itu Bapak Ibu dosen menghitung dulu angka kredit prestasinya, karena angka kredit prestasi itu kalau menurut saya ada beberapa yang reject kalau Bapak Ibu dosen tidak memahami posisi penulis dan berapa akun yang akan didapatkan. Sehingga kalau sudah didapatkan angka kredit prestasinya kemudian ditambahkan dengan ini itu kan jauh lebih mudah gitu. Tinggal Bapak Ibu dosen waktu itu setiap tahunnya itu predikat SKP-nya apakah baik atau sangat baik. Kemudian jabatan akademiknya itu disesuaikan apakah asisten ahli, lektor, lektor kepala atau profesor. Jadi ini itu angka kredit mutlak yang sudah didapatkan gitu ya. Artinya kalau nanti akan ada kelebihan itu tidak dihitung Bapak Ibu dosen. Nah, itulah yang sangat disayangkan oleh bukan beberapa tapi banyak dosen ya. Kenapa angka kredit yang kelebihan itu tidak bisa dihitung gitu ya. Ini yang sangat merugikan sebenarnya bagi dosen-dosen. Kemudian menjaga objektivitas dalam penilaian SKP. Jadi peringatan risiko karena dokumen SKP ini memuat klausul perilaku kerja yang dievaluasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Itu terdapat risiko penilaian yang bersifat subjektif ya. Artinya di kampus itu seringkali terjadi like and dislike ya. Kemudian solusi kebijakan, jadi penilaian pimpinan perguruan tinggi itu harus murni mengacu pada rekomendasi objek dan asesor dari BKD nasional. Selanjutnya itu fokus tridharma ya. Jadi nilai itu harus mencerminkan hasil real dari pelaksanaan pendidikan, pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan unsur penunjang. Nah, itu yang harus 3 komponen ini yang harus di Bapak Ibu dosen juga pahami. Nah, bagaimana kita menghitung ya konversi utama publikasi dan penelitian? Jadi hasil penilaian kinerja penelitian yang tercatat di dalam BKD dalam format SKS itu akan langsung dikalikan 4 ya untuk menjadi angka kredit prestasi. Jadi SKS jurnal itu dikalikan 4 sama dengan angka kredit prestasi. Jadi misalnya ya simulasi 1 di Sinta 2 di Jurnal Nasional Sinta 2 itu dinilai 6,25 SKS. Itu di BKD seperti itu Bapak Ibu dosen ya. Kemudian dikalikan 4 dapatnya 25 angka kredit, itu batas maksimalnya ya. Dan itu sudah jelas ya bahwa untuk Sinta 1 dan Sinta 2 itu angka kredit maksimalnya itu hanya cuma 25. Nah, kalau internasional itu dinilainya 10 SKS sehingga kalau dikalikan 4 dapatnya 40. Cuman kalau di internasional ini itu juga ada nilainya masing-masing kuartil Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau untuk yang kuartil 1 nilainya 40, kuartil 2 38, kuartil 3 35 dan kuartil 4 33. Nah, ini yang sudah ada ya di dalam penilaian di Kemendikti-Saintek. Jadi kalau dulu ketika kita mengajukan terutama untuk syarat khusus ke profesor, yang penting itu adalah yang penting itu adalah Scopus. Nah, sekarang itu tidak bisa sesederhana yang kita pikirkan Bapak Ibu dosen. Itu kalau misalnya Bapak Ibu dosen mau loncat jabatan berarti harus yang Q1 minimal 1 ya, kemudian sisanya Q2 gitu. Nah, sedangkan kalau yang tidak mau loncat jabatan ya minimal Q2 gitu. Jadi
tidak sesederhana yang dipikirkan bahwa yang penting saya punya dokumen Scopus gitu, mau Q1, Q2, Q3, Q4 itu terserah untuk bisa dijadikan sebagai syarat khusus ke guru besar. Tapi sekarang itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu dosen. Jadi harus dipahami bahwa ini yang seringkali banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ya, bahwa yang penting saya punya Scopus gitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu dosen, sekarang itu sudah ditentukan kuartilnya. Nah, untuk platform maksimal pengumpulan angka kredit prestasi tahunan, jadi berbeda dengan sistem lama, mulai 1 Januari 2023, pengumpulan angka kredit prestasi itu dibatasi oleh batas maksimal tahunan sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Jadi kalau untuk asisten ahli, batas maksimalnya itu adalah 27,5 angka kredit per tahun, sedangkan lektor itu 55 angka kredit per tahun. Ini dihitung dari batas total 80 angka kredit dikurangi 25 angka kredit dasar. Nah, inilah yang kemudian dikeluhkan oleh Bapak Ibu dosen ya. Di sisi yang lain, kita itu dibatasi angka kreditnya, dibatasi prestasinya, ya. Tetapi ada juga fasilitas untuk loncat jabatan. Nah, itu bagaimana kalau dosen-dosen mau loncat jabatan ya? Padahal di sisi yang lain, kalaupun mereka publikasi banyak, itu kelebihannya tidak dihitung. Nah, ini yang juga saya seringkali bingung sendiri ya dengan kebijakan yang dibuat. Tapi mau bagaimana lagi Bapak Ibu dosen? Itu sudah keluar ya, kita tinggal hanya menunggu, kalaupun ada perubahan ya kita tinggal menunggu sosialisasi saja sebenarnya. Nah, kemudian untuk proporsi penggabungan angka kredit penelitian lintas periode, jadi dosen dapat menggabungkan hasil kinerja lama dengan yang baru dihitung mutlak sejak tanggal mulai tugas TMT ya, SK jabatan terakhirnya. Jadi kalau skema masa lalu, kinerja dari TMT SK terakhir misalnya tanggal 31 Desember 2022. Ini bersumber dari Dupak angka kredit integrasi. Tanpa aturan batas maksimal per tahun ya. Nah, kemudian kalau yang terbaru itu kinerja 1 Januari 2023 sampai saat ini itu bersumber dari angka kredit prestasi. Jadi aturannya itu terkait pada batas maksimal jenjang per tahunnya. Jadi ada batasannya. Nah, ini total proporsi angka kredit penelitian yang sah untuk diajukan. Nah, untuk siklus manajemen kinerjanya, jadi untuk basis platform 2026, langkah pertama itu kesepakatan awal ya, awal semester, dosen dan pimpinan perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS menyepakati kontrak kerja untuk 1 semester ke depan. Kemudian melaksanakan pencatatan ya, pelaksanaan dan pencatatan, dosen menyusun dan melaporkan capaian kinerja penelitian tahunan murni melalui platform sistem BKD. Kemudian penilaian akhir, jadi di akhir tahun, tim LLDikti itu atau pimpinan PTNBH melakukan evaluasi secara konferensif atas seluruh portofolio tahunan. Baru pengesahan dan validasi, jadi Kepala LLDikti dan pimpinan perguruan tinggi itu mengesahkan hasil ya, seluruh komponen wajib diverifikasi final oleh Dirjen Dikti sebelum masuk ke akumulasi. Nah, ini ringkasan navigasi karir dosen Kemendikti Saintek 39. Jadi jadwal transisinya itu kurang dari tahun 2022 ya, penetapan angka kredit integrasi dijadikan sebagai baseline. Kemudian 2023 sampai 2025 ini berlaku konversi SKS batas kuota. Dan tahun 2026 ini sistem terpadu penuh ya, kontrak semesteran. 2 rumusan kuncinya, jadi angka kredit konversi itu adalah predikat SKP baik itu predikat 100% atau 150 dan koefisien jabatan, kalikan koefisien jabatan. Sedangkan untuk prestasi itu adalah total SKS jurnalnya dikalikan 4. Nah, aturan emasnya, gabungan kinerja masa lalu tanpa batas dan masa transisi dengan batas adalah sah, terhitung sejak TMT, sejak SK terakhir. Jadi segala hal yang bermuara pada persetujuan final Dirjen Dikti ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.